Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah alam mengguyurkan hujan atas izin Allah, kita mulai kajian rutin kita Sabtu malam Ahad dari Denpasar. Saya sampaikan salam untuk damai di bumi ini. Dulur, kali ini topik kita tentang posisi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi secara tidak sengaja kemarin saya buka reel di Facebook, itu ada sebuah pernyataan dari Steve Harvey. Steve Harvey itu presenter kondang kulit hitam yang berasal dari Amerika. Dia mengatakan begini, dia cerita tentang kesuksesan dia selama ini itu bagaimana, bahwa dulunya dia juga hidup tidak enak, hidup yang selalu serba kekurangan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ternyata dari kekurangan hidup itu dia bisa bangkit. Tapi bangkitnya itu dimulai dengan kerja keras, dan yang paling utama dia merasa bahwa sekarang dia bisa sukses itu karena kuasa Tuhan gitu. Saya tidak tahu agamanya apa dia, tapi dia mengatakan karena kuasa Tuhan. Dan dia kemudian mengelaborasi lagi dengan mengatakan begini, siapa tidak percaya Tuhan? Bagaimana orang tidak percaya Tuhan ketika lihatlah alam semesta ini, bagaimana betapa tertatanya tata surya, bagaimana tertatanya galaksi dan sebagainya. Saya jadi tertarik untuk menjadikan itu sebagai topik dulu, terlepas dari apa yang dikatakan Steve Harvey. Tapi ada satu hal yang menurut saya sekarang ini, kenapa kita, kalau pekan lalu kan kita bicara tentang energi dan endurance. Jadi dalam mencapai kemapanan kita dalam beribadah kepada Tuhan, kita itu butuh dua ya. Walaupun maaf ya, kemarin pekan lalu agak terpotong karena satu hal persoalan teknis, bahwa kita butuh energi baik untuk kesehatan jasmani kita maupun energi untuk rohani. Dan selain itu kita juga butuh endurance. Endurance itu adalah ketahanan. Nah, kali ini saya juga akan bicara kenapa sih sebenarnya manusia tidak punya energi dan tidak punya endurance untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah, sehingga peribadatannya lebih ke arah terpaksa. Begini dulu, kemarin saya itu bonceng anak saya untuk ngantar ke sekolah, bukan sekolah sekaligus saya juga ikut Jumatan. Nah, itu melewati jalan gitu, jalannya itu agak berlubang. Nah, di depan saya ada seorang jamaah yang juga bonceng istrinya, entah sengaja atau tidak, itu melewati jalan yang berlubang yang ada air genangan itu, gitu. Terus saya itu tiba-tiba gitu, ini kan bumi. Nah, di bumi ini kan, ini bumi, punggung bumi gitu ya, punggungnya bumi. Jadi bumi itu makhluk Allah, ciptaan Allah, punggung bumi. Dan bumi itu bukan suatu benda mati, dia hidup gitu loh. Kita ini tiap hari duduk, berdiri, berbaring, berjalan, berlari, lompat-lompat, itu di punggungnya bumi. Apa? Di punggungnya bumi. Selama ini mungkin kita tidak pernah merasa bahwa kita itu sebenarnya ada di punggungnya bumi. Jadi kenapa? Karena kita merasa selama ini tuh ya biasa, ini rumah saya, ini tanah saya, ini jalan saya, begitu, tanpa merasa bahwa jalan, rumah, tanah itu adalah bagian dari bumi, di mana bumi itu juga makhluk yang layak kita bukan hanya hormati, toleransi, kita juga layak menyapa sebagai sesama makhluk. Kita juga, orang Jawa bilang, tepo seliro. Ini yang perlu kita lakukan. Lah kita selama ini enggak. Makanya ada teguran di dalam Al-Quran itu, wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau berjalan di atas bumi dengan sombong. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan ini adalah simbolisasi, semiotik dari apa? Dari kehidupan kita, dari seluruh aktivitas kita. Jangan dilakukan dengan sombong. Kamu itu di atas bumi. Nah, kenapa manusia sombong? Kenapa? Kalau Korun, kalau Fir'aun sombong itu, ya dia disiksa Allah, itu bukan karena dia kaya atau karena dia kuasa, enggak. Sombongnya Fir'aun
sombongnya Qarun itu disiksanya Qarun, disiksanya Fir'aun oleh Allah itu karena sombong. Nah sekarang kita jauhkan lagi pertanyaannya, kenapa sombong? Karena manusia ya yang diwakili oleh Qarun dan Fir'aun tidak pernah bisa memposisikan sebenarnya bagaimana dia dan Allah dalam posisi yang sebenarnya. Nah ini yang ingin saya bahas dulu. Kenapa kita sombong? Kenapa kita menjadi tidak punya tepos seliro terhadap bumi dan makhluk lain? Ya karena kita tidak pernah memposisikan Tuhan kita itu sebagaimana mestinya. Oh iya, sekarang ini dulu. Sekarang ini Elon Musk itu ngomong gini ketika ditanya apa pendapatnya tentang mati. Dia bilang gini, Elon Musk, the richest man in the world, jadi orang paling kaya di muka bumi ini, dan dianggap orang yang futuristik, dianggap orang yang beyond lah gitu. Dia mengatakan gini, seandainya ada pilihan, maka saya ingin mati dan dikuburkan di Mars. Saya ingin dikuburkan di Mars. Nah yang menarik adalah selain pandangan dia yang out of box ya, di luar kotak itu, yang menarik adalah dia ingin dari Mars. Nah saya jadi berpikir gini, kita ini kalau berpikir secara astronomi saja, itu loh kita itu tidak ada apa-apanya dulu. Kok berani sombong sama Allah? Saya kasih contoh. Saya tadi itu minta dibawakan peraga yang di sekolahan itu. Kalau dulu masih SD sama anak kan tahu. Ini adalah bumi. Ini matahari, harusnya lebih besar, jauh lebih besar. Cuma dalam peraga itu kecil, hanya bisa menyorot. Nah, bumi ini, tempat kita itu di sini. Kalau ini Australia, ini Indonesia ini. Yang kecil Indonesia. Indonesia di sini. Sampai dari situ aja sudah tidak bisa melihat mana Jawa, mana Bali, mana Papua, mana Kalimantan. Tidak ada, tidak kelihatan sudah. Apalagi mana kotamu, tidak kelihatan juga. Apalagi mana rumahmu, tidak kelihatan. Mana kamu, tidak kelihatan. Ini bumi, kita udah nggak kelihatan. Padahal yang dibilang Elon Musk tadi, Mars itu adalah planet terdekat dari bumi. Di sininya lah, gitu. Loh, planet Mars yang disebut planet red planet itu, planet merah itu, ini yang ingin ditinggali manusia ini. Ini kalau dilihat dari bumi cara mata telanjang nggak kelihatan. Kita juga dilihat dari planet Mars nggak kelihatan. Berarti betapa kecilnya kita. Oh, kecil sekali. Lah, susunan matahari, planet, ada beberapa planet, ada 9 apa 8 planet itu, ini adalah yang disebut dengan susunan tata surya. Di tata surya adalah bintang yang dikelilingi oleh gugusan planetnya. Kalau planet kita disebut planet gugusan ini namanya tata surya. Nah, tata surya kita ini, satu paket tata surya ini ada di gugusan galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Ada miliaran paket tata surya seperti ini di galaksi Bima Sakti. Bisa dibayangkan, kita dilihat dari tata surya lain udah nggak kelihatan. Jangankan kita, bumi kita nggak kelihatan, apalagi dilihat dari galaksi tata surya yang ribuan tahun cahaya dari matahari udah nggak kelihatan. Tata surya kita udah nggak kelihatan. Padahal di galaksi tadi ada miliaran tata surya. Padahal di alam semesta ini ada miliaran galaksi lain. Padahal kita itu menyembah Sang Pencipta seluruh galaksi itu. Ketika kita Allahu Akbar, ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita itu sedang ngomong, matur, dialog, berinteraksi dengan Sang Maha Pencipta semua itu dulu. Nah, itu kita tidak ngerasa. Kita merasa seolah-olah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan masalah makhorijal hurufnya, keluarnya huruf, bukan masalah itunya, tetapi kadang kita ngomong itu loh, ndak tahu kita sedang ngomong dengan siapa. Andaikan kita tahu, saya yakin kharru sujada wa bukiya. Saya yakin kita nggak akan berani sombong kalau kita lihat siapa kita dan siapa Tuhan. We are nothing. Kalau nobody itu kan bukan siapa-siapa, itu masih apa-apa. Tapi kalau nothing itu kan bukan apa-apa, kita tidak ada apa-apanya. Belum dilihat dari sisi ideologis
ketauhidan ya, baru dilihat dari sisi astronomi saja loh, kita itu terbukti bukan apa-apa di alam semesta ini dulur. Makanya toh, ayo kita jadi ulil albab. Disebut dalam surat Ali Imran ayat 190 191. Orang yang berfikir, orang yang ulul albab adalah orang yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu adalah itu. Jadi orang-orang yang disebut dengan berfikir, orang-orang bertakwa itu orang-orang yang memikirkan ciptaan Tuhan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang gitu ya, yang selalu beringat Allah pada saat duduk, berdiri, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu orang-orang yang selalu bertafakur. Gitu. Jadi qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu berpikir tentang kekuasaan kebesaran Allah. Nah, itulah orang-orang yang ulul albab. Gitu loh. Nah, ini yang menurut saya layak untuk kita jadikan refleksi. Kenapa kita nyebut Allahu Akbar terasa sampang? Karena memang kita belum merasakan kita ini belum nothing, Allah lah yang everything. Kita ini masih merasa kita lah yang everything, gitu loh. Kita masih merasa siapa aku, inilah jabatanku, inilah kuasaku, inilah hartaku, inilah ragaku, ayo ini dadaku, mana dadamu. Padahal jangankan dada kita, pulau kita aja dilihat dari Mars nggak kelihatan kok. Padahal Tuhan memiliki miliaran, bukan hanya planet tata surya, Tuhan juga memiliki miliaran galaksi. Lah yang kita sembah itu loh, Allah, Tuhan yang maha penguasa, pencipta alam semesta. Jadi kalau lihat itu nggak mungkin kita berani sombong. Jangankan berani sombong di hadapan Tuhan, berani sombong di atas punggung bumi saja loh nggak berani. Makanya saya dulu diajari Nabi Muhtar itu, saya Gus dulu waktu awal dapat hidayah Allah itu, seolah-olah bumi itu sedang berkata sama saya, seolah-olah ya, dalam hati terjadi itu. Oh iya, kamu sekarang sombong berjalan di atas punggungku, besok kalau kamu kembali ke perutku akan cepit sampai hari kiamat. Kita akan semua akan kembali ke perut bumi waktu dikubur ya. Jadi kalau kita sombong seolah-olah nanti bumi sekarang kamu balik. Jangan sampai kita dicepit bumi hanya karena waktu di punggung bumi kita sombong. Dengan cara apa? Ayo kita kembali repositioning, memposisikan diri sebenarnya kita ini siapa. Makanya ada yang bilang bahwa makna Adam itu adalah tidak ada. Adam itu artinya tidak ada. Ada yang bilang begitu. Saya sih ya masuk akal juga. Kenapa? Ada yang bilang wujuduhu ka'adamihi, wujudnya manusia itu seperti tidak adanya. Saya sekarang anggaplah hampir umur 50 ya. 100 tahun yang lalu glory ini tidak ada. Ya toh, belum ada 100 tahun yang lalu. Bahkan orang tua kita pun mungkin ya belum menikah, belum saling kenal. Padahal sekarang ada, tapi 100 tahun yang akan datang glory juga sudah tidak ada. Mungkin kalaupun dicari di makam juga sudah hancur tulang belulangnya. Berarti keberadaan glory hanya sementara ini. Berarti kita ini hanyalah keberadaan yang sementara. Hindari sombong. Sekuasa apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, we don't deserve to be sombong. Tidak perlu. Jangan sampai jadi Korun, jangan sampai jadi Fir'aun. Ketahuilah sebenarnya posisi diri kita itu begitu. Nanti kalau sudah begitu dulur, insya Allah pada saat kita Allahu Akbar, itu kita itu melebihi kita ketika melihat ombak yang 20 meter atau dinosaurus yang besar. Kita kan selalu besar sekali gitu kan. Jadi hentakan spontanitas kita dalam mengatakan besar sekali. Itu harusnya seperti itulah gambarannya ketika kita harusnya mengatakan Allahu Akbar, itu bayangan kosmos yang begitu besar itu ciptaan Allah. Demikian pula ketika kita mengagumi
wow, amazing, wow, beautiful ketika melihat wajah yang rupawan. Kita itu ketika melihat Allah harusnya juga subhanallah, maha suci Allah, itu betapa indahnya Allah. Makanya Rasulullah itu ketika sujud itu tidak mau bangun. Sujud dalam hadis itu banyak ditikan sampai kakinya bengkak. Kenapa? Saking menikmati keindahan, kebesaran, keagungan Allah SWT. Dulu saya rasa itu kajian kita. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk menghindari atau mereduksi, mengeliminir atau minimal meminimalisir sifat-sifat sombong kita, ayo kembali kepada posisi dan eksistensi diri kita dan bagaimana eksistensi Tuhan, sehingga kita itu nanti akan menjadi orang-orang yang humble, yang down to earth. Terakhir, saya pakai baju gini untuk mengingatkan bahwa masih banyak dulur-dulur kita yang membutuhkan uluran bantuan, terutama sekarang di Cianjur yang masih sangat membutuhkan pertolongan. Alhamdulillah kemarin Santana, Santri Tangga Bencana SPMA juga mengirimkan tim dan sedikit bantuan yang dimanakan oleh masyarakat pada kita dan sudah kita kirimkan. Dan saya juga mengajak kepada dulur semua di mana berada untuk selalu meluangkan empati dan simpati kita dalam bentuk yang konkret untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan dimanapun berada. Sekali lagi, kesombongan bisa dikikis dengan merasa siapa diri kita. Kitalah bukanlah siapa-siapa, bahkan kita bukanlah apa-apa. Kita dulu tidak ada dan akan tidak ada lagi. Jadi keberadaan kita, ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah keberadaannya yang sementara ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai ketemu pekan depan, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.